Dr. Parani, WHO Representative Indonesia, Ibu Deborah Komini, UNICEF Representative Indonesia, Ibu PLT Dirjen Farmakes Kementerian Kesehatan, rekan-rekan wartawan, Ibu Bapak yang saya hormati. 16 Oktober 2020 di Jenewa, bersama dengan Menteri BUMN, saya menyampaikan surat Expression of Interest pemerintah Indonesia kepada Gavi COVAX Facility. Surat tersebut ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sejak saat itu, proses untuk mendapatkan akses vaksin dari jalur multilateral terus bergulir. Selain berupaya untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri, dukungan Indonesia mengenai prinsip equal access to vaccine for all atau kesetaraan akses vaksin bagi semua negara juga terus dijalankan. Prinsip ini harus terus disuarakan. Prinsip ini terus kita dukung, antara lain melalui posisi saya sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group. Forum Engagement Group merupakan forum yang mempertemukan semua pihak agar kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua dapat dijalankan. Dan yang menarik, semua co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group adalah perempuan. Indonesia, Ethiopia, dan Kanada. Rekan-rekan yang saya hormati, upaya multilateral ini mulai membuahkan hasil. Mulai akhir Februari, pengiriman pertama vaksin multilateral telah mulai dilakukan. Dan pada hari ini, Indonesia menerima pengiriman pertama vaksin AstraZeneca sebesar 1.113.600 vaksin jadi dengan total berat 4,1 ton yang terdiri dari 11.136 karton. Jumlah 1.113.600 vaksin ini adalah bagian awal dari batch pertama pemberian vaksin melalui jalur multilateral, di mana di dalam batch pertama Indonesia akan memperoleh 11.704.800 vaksin jadi. Dan pengiriman batch pertama akan dilakukan hingga Mei 2020 dan insya Allah menurut rencana akan diikuti batch-batch selanjutnya. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, ketibaan vaksin dari jalur multilateral ini tidak terlepas dari kerjasama antara kementerian dan lembaga terkait di Indonesia dan juga kerjasama dengan berbagai pihak internasional, negara donor, Gavi, WHO, UNICEF, CEPI, dan lain-lain. Untuk itu, kami sampaikan apresiasi tinggi atas semua kerjasama yang diberikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, diplomasi vaksin akan terus diperkuat. Diplomasi juga akan terus diperkokoh untuk membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dan sebagai penutup, hari ini adalah 8 Maret 2021. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional 2021. Happy International Women's Day 2021. Perempuan selalu dapat menjadi bagian dari solusi, termasuk dalam penanganan pandemik COVID-19 ini. Investing in women means investing in a brighter future. Terima kasih.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Minister of Foreign Affairs, Ibu Retno Marsudi, UNICEF Representative, Ibu Deborah Komini, Director General, Ministry of Health, Ibu Ade. Good evening to all the friends from media, ladies and gentlemen. It's a historic moment having the first shipment from COVAX arriving. And it's also a historic day, International Women's Day, and I'm privileged to be with 3 strong women in Indonesia and globally here with me today. So happy International Women's Day to all the women and the men who support the women as well. This is the first shipment and we have more shipments to come. As you know, COVAX has taken an ambitious goal to deliver up to 2 billion doses of COVID vaccine before the end of this year to all the countries in the world. It's a huge, ambitious goal that started off last year. Now we see the result of it and more shipments to come to Indonesia as well. When it comes to COVAX, we have to appreciate Indonesia's global leadership. Our Foreign Minister, Ibu Retno herself, is a co-chair of the AMC group of countries to oversee this vaccine allocation and distribution to the countries. And Indonesia has shown exemplary leadership in terms of global solidarity and equity in terms of access to COVID-19 vaccines to all the countries. Like the shipment to Indonesia, many other countries are receiving their shipment and we hope to meet that global goal. At the same time, the WHO DG Dr. Tedros and UNICEF Executive Director Ibu Henrietta have made a global commitment that within the first 100 days of this year, 2021, by early in a month's time in April, that we would have supported all the countries in the world to initiate their vaccination against COVID. Again, we are moving towards and progressing well towards that target and it will be achieved by that timeline. Indonesia has already taken decisive action to initiate COVID-19 vaccination program and it is one of the very few of the developing countries that started vaccination. That shows the exemplary leadership at the national level to make such a bold decision and move forward with that. And we hope that these arriving vaccines from COVAX will add and strengthen further to this national vaccination program. It is time for health equity for everyone, and it is important that we take these vaccines to the people who need them the most and make sure no one is left behind. We as WHO, UNICEF and the partners of COVAX are very happy at the global level and at the national level to partner with Indonesia, and we appreciate all the Indonesians who are involved in this response, both not only for the vaccination but also in the response of the pandemic, that with these vaccines we can see an end of this pandemic soon if we all work together. And not just about vaccination, but make sure we continue to follow the public health measures, including wearing the mask, maintaining the physical distancing, and washing our hands more frequently. We can see an end to this pandemic. And we are happy to partner and collaborate with the government of Indonesia and everyone in Indonesia on this. Thank you very much. Terima kasih. Ibu Retno, colleague Parani, representative from the Ministry of Health, I join my WHO colleague in congratulating Indonesia for being such an active leader within the COVAX initiative, for having been among the first to step in, and also for being so upfront in making sure that you have agreements in place already that now can be complemented by the COVAX initiative. We are all working together in the same direction. We are all aligned in the national vaccination plan. We want to reach as many people as possible, as quickly as possible, to beat this pandemic. The COVAX initiative is an icebreaker, is a first in history, bringing together so many countries around global solidarity, bringing together donor countries, bringing together recipient countries, all aligned in the same direction. I would also like to take this opportunity
to publicly acknowledge some of the very large donors that are also helping COVAX come to reality. We have important countries that have already funded the COVAX initiative globally. I will name just a few because they have a special role to play here in Indonesia: the European Union, Australia, New Zealand, Japan, some European countries that are part of European Union, the United States. We are all in this together, and when we say this, it's not rhetoric. I would like to also stress the fact that vaccination is one element, one important element that will allow us to beat the pandemic. It's not enough. We need to continue to take precautionary measures, and here I would like to particularly praise the Ministry of Health for all the initiatives taken to prepare the health workers, to prepare the communities to not only be ready to roll out the vaccine, but also to spread the right messages among the population. When we talk about risk communication, it's important everybody understands how to reduce the risk. Now, UNICEF and WHO are working closely together with the government. So we are working together to make sure that we provide the necessary support, the necessary technical support for example, the cold chain, the transport of the vaccine. We are also working together to make sure that as soon as possible, the pandemic is beaten and children can go back to a normal life. It's very important we beat the pandemic, also to be able to open schools again, also to make sure that health services are able to go back to providing all the routine services and the routine immunization. Thank you very much. Dr. Farhadi, thank you very much. Ibu Deborah, Ibu PLT Dirjen, thank you. Thank you very much. Sehat selalu.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari di seluruh Indonesia. Saya Dr. Isa Broto Asmoro melaporkan secara langsung dari Bandara Soekarno-Hatta kedatangan vaksin COVAX yang perdana. Telah kita saksikan pernyataan pers dari Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, disaksikan juga oleh Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. In Parani, dan Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Deborah Komini. Liputan langsung kedatangan pertama kalinya vaksin dari kerjasama multilateral COVAX Facility ini merupakan bukti bahwa Indonesia dan negara lainnya di dunia ingin mengakhiri pandemi ini dengan saling bekerja sama. Hari ini, 8 Maret 2021, adalah hari bersejarah dalam perjuangan kita melawan pandemi COVID-19. Karena hari ini, Indonesia menerima pengiriman pertama, yakni sebanyak 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 melalui mekanisme kerjasama COVAX Facility. Fasilitas COVAX adalah skema kerjasama internasional untuk memastikan semua orang di dunia akan menerima vaksin COVID-19. Skema kerjasama ini digagas oleh Gavi, The Vaccine Alliance, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi atau CEPI, dan UNICEF. Berperan sebagai mitra pelaksana utama, mengadakan, menyimpan, dan mendistribusikan vaksin ke seluruh negara di dunia, dan tentunya Indonesia. Diwakili oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi yang merupakan ketua bersama COVAX Facility Kelompok Negara Menengah atau yang disebut Advanced Market Commitment, yang beranggotakan 92 negara. Ibu Menlu memimpin kelompok ini bersama Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia. Sekitar 1 juta dosis vaksin COVAX bermerek AstraZeneca yang telah kita terima hari ini adalah pengiriman pertama dari sekitar 11 juta dosis AstraZeneca yang telah dialokasikan ke Indonesia melalui fasilitas COVAX. Kedatangannya akan bertahap, dimulai dari hari ini sampai dengan bulan Mei 2021. Alokasi dosis selanjutnya ke Indonesia melalui COVAX untuk paruh kedua tahun ini diharapkan akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang. COVAX telah berkomitmen menyediakan vaksin dari berbagai produsen dari seluruh dunia untuk setidaknya memenuhi ketersediaan 20% populasi Indonesia. Data sensus terkini menunjukkan Indonesia berpenduduk sekitar 270 juta jiwa, maka 20%-nya ialah 54 juta jiwa. Apabila mendapatkan vaksin dengan 2 dosis, maka COVAX akan menyediakan kurang lebih 108 juta dosis untuk Indonesia. Vaksin COVID-19 yang diberikan oleh COVAX pertama kali ini adalah produksi AstraZeneca yang diterbangkan dari Amsterdam beberapa jam lalu dan kini telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pada hari ini, Menteri Luar Negeri sudah hadir menerima vaksin kerjasama internasional ini bersama Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia dan Kepala Perwakilan WHO yang turut menyaksikan kedatangan vaksin ini. Alokasi yang besar untuk Indonesia adalah hasil diplomasi yang ulet dari para diplomat dan pemimpin pemerintah Indonesia yang sudah mencari ketersediaan vaksin sejak pertengahan tahun 2020. Selain berhasil mendapatkan komitmen bilateral dari beberapa produsen vaksin COVID-19 yang ternama, Indonesia juga berhasil mengamankan suplai vaksin untuk paling tidak 50 juta orang penduduknya melalui mekanisme kerjasama antar negara. Ibu Retno, Menteri Luar Negeri telah menyatakan bahwa diplomasi dalam masa pandemi tetap aktif dan salah satunya ditujukan untuk mendukung upaya ketersediaan vaksin COVID-19. Sementara itu, Menteri Kesehatan kita, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang juga melakukan berbagai diplomasi ke negara-negara produsen vaksin di akhir tahun lalu, menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus sangat bersyukur bisa mendapatkan vaksin dari COVAX, sehingga membantu Indonesia semakin dekat dengan tujuan program vaksinasi COVID-19, yaitu melindungi semua anak bangsa dari COVID-19 dan mencapai kekebalan kelompok untuk memutus rantai penularan. Sampai saat ini sudah sekitar 3 juta orang Indonesia yang telah menerima dosis pertama dan kurang lebih 1,3 juta orang telah menerima dosis kedua. Ini adalah jumlah yang besar, bahkan pencapaian yang baik, mengingat program vaksinasi COVID-19 baru dimulai 13 Januari 2021. Indonesia adalah negara dengan jumlah orang yang telah divaksinasi terbanyak di Asia Tenggara.
hanya beberapa puluh negara yang telah melakukan vaksinasi dan Indonesia salah satunya. Dan bahkan Indonesia menyediakan secara gratis. Ratusan negara masih kesulitan mencari vaksin COVID-19 karena ketersediaan global yang sangat terbatas. Sekali lagi, kita bersyukur menjadi bangsa yang telah memulai vaksinasi COVID-19 dan minat masyarakat ternyata tinggi sekali. Alhamdulillah. Ibu Menlu tadi mengingatkan bahwa kedatangan vaksin COVAX ini menunjukkan bahwa solidaritas global masih kuat dan kembali meningkatkan harapan untuk mengakhiri pandemi. Sesuai mantra WHO bahwa tidak ada orang yang aman kalau tidak semua orang aman. No one is safe until everyone is safe. Kita yakin pandemi ini adalah momentum untuk menekankan pemerataan kesehatan. Vaksinasi atau imunisasi terbukti telah menyelamatkan nyawa, menghilangkan beberapa penyakit di Indonesia seperti cacar dan polio. Dan kini vaksin COVID-19 akan dipastikan menjangkau semua orang yang membutuhkan dan tidak ada yang tertinggal. Pengiriman hari ini adalah langkah bersejarah dalam operasi pengadaan vaksin global, karena COVAX Facility adalah pengadaan vaksin secara global yang terbesar di dalam sejarah dunia. Ambisi COVAX adalah pada akhir tahun 2021, COVAX bisa mendapatkan dan memasok 2 miliar vaksin ke semua negara yang berpartisipasi dalam fasilitas COVAX. Perlu saya jelaskan lagi, fasilitas COVAX ini bertujuan untuk mengamankan vaksin yang cukup untuk 20% populasi di setiap negara yang berpartisipasi. Tujuannya adalah untuk membantu mengurangi tingkat kematian, melindungi sistem kesehatan, dan mengurangi beban tenaga medis, serta menguatkan berlanjutnya pelayanan publik yang penting, seperti imunisasi dasar rutin dan pembukaan kembali sekolah atau pembelajaran tatap muka secara langsung. Negara-negara yang telah terdaftar di Komitmen Pasar Lanjutan Fasilitas COVAX tidak perlu membayar untuk 20% dari dosis yang mereka terima. Semuanya diterima secara gratis di pelabuhan atau bandara negara bersangkutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengiriman hari ini menandai tonggak penting bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya dalam upaya melawan COVID-19, tapi dalam upaya yang lebih luas untuk memulihkan kesehatan negara. Mengukuhkan posisi kita sebagai warga dunia yang aktif berdiplomasi dan sama-sama peduli dengan kesejahteraan manusia dimanapun berada. Tentunya vaksin bukan obat ajaib yang langsung akan menghilangkan COVID-19 begitu saja. Upaya kita dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru, yakni memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan, tetap terus harus dilakukan untuk menghindari diri dan orang lain sampai tertular COVID-19. Tetap lakukan disiplin 3M dan sukseskan vaksinasi. Lindungi diri, lindungi negeri.
Saudara-saudara yang terhormat, ini tadi jam 10 baru saja Presiden Republik Indonesia yang didampingi oleh Menko Polhukam dan saya dan Mensesnek menerima 7 orang anggota TP3 yang dipimpin oleh, kedatangannya dipimpin oleh Pak Amin Rais, tapi pimpinan TP3-nya itu sendiri adalah Abdullah Hamahua. 7 orang tadi yang datang, Pak Amin Rais, Pak Abdullah Hamahua, kemudian Pak Marwan Batubara, kemudian ada Kiai Muhyiddin. Dan yang 3 karena pakai masker kita tidak tahu satu persatu, tetapi ada 7 orang tadi. Intinya mereka menyampaikan 2 hal atau 1 hal pokok, yaitu soal terbunuhnya atau tewasnya 6 laskar FPI yang itu diurai dalam 2 hal. Pertama, harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil, dan yang kedua ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam. Itu kemudian diurai apa yang terjadi. Pertama, 7 orang yang diwakili oleh Pak Amin Rais dan Pak Marwan Batubara tadi menyatakan mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap 6 laskar FPI, dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Presiden. Pertemuan berlangsung tidak lebih atau tidak sampai 15 menit. Bicaranya pendek dan serius gitu. Hanya itu yang disampaikan oleh mereka, bahwa mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa, sehingga 6 laskar FPI itu meninggal. Lalu Presiden menyatakan bahwa Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi. 4 rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia. Oke, kita juga yakin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin, Pak Marwan Batubara, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak ada. Apa? Pelanggaran HAM berat itu 3 syaratnya. 1, dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur itu berjenjang. Harus targetnya bunuh 6 orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini larinya ke sini. Itu terstruktur. Sistematis.
ya, terstruktur, sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya, perintah pengerjaan itu. Itu pelanggaran HAM berat, masif, menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu, mari bawa, kita adili secara terbuka, kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, saya sampaikan begitu tadi, silahkan kami menunggu terbuka. Dan saya katakan TP3 bukannya juga sudah diterima oleh Komnas HAM, diminta mana buktinya, secuil saja bahwa ada terstruktur, sistematis dan masifnya. Tidak ada tuh, ada di berita acaranya bahwa TP3 sudah diterima, tapi tidak ada, hanya mengatakan yakin. Nah, kalau yakin tidak boleh, karena kita punya keyakinan juga banyak pelakunya ini, pelakunya itu, otaknya itu dan sebagainya. Yang membiayai itu juga yakin kita, tapi kan tidak ada buktinya. Oke, nah akhirnya ingin saya katakan bahwa sejak peristiwa ini meletus, masyarakat sudah mulai muncul agar dibentuk TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Ada yang minta pemerintah membentuk, ada yang tidak percaya pemerintah. Jangan pemerintah, nanti itu bohong itu hasilnya. Maka waktu itu Presiden mengumumkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Silakan Komnas HAM bekerja sebebas-bebasnya, panggil siapa saja yang merasa punya pendapat dan punya bukti, yang merasa punya keyakinan. Panggil, nanti sampaikan ke Presiden apa rekomendasinya. Presiden, pemerintah sama sekali tidak ikut campur, tidak pernah minta agar Komnas HAM menyimpulkan ini, menyimpulkan itu, tidak. Kita hanya menyatakan kalau pemerintah yang membentuk, lagi-lagi dituding dikooptasi, timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Nah, oleh sebab itu kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan nyelidiki, mau membentuk TGPF juga atas nama di bawah bendera Komnas HAM, silahkan. Mana rekomendasinya kita lakukan. Nah, itu yang kami jawab tadi. Nah, saudara, saya ingin jelaskan satu hal lagi yang juga saya jelaskan. Ada tertawaan publik semula. Ya. Masyarakat banyak yang ngejek, nyinyir gitu. Kenapa kok orang mati dijadikan tersangka? 6 laskar itu kan dijadikan tersangka oleh polisi. Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari, kemudian sesudah itu dinyatakan gugur perkaranya. Karena apa? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada orang yang terdiri atau yang bernama Laskar FP itu kemudian itu memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Bahkan di laporan Komnas HAM itu ada juga nomor telepon orang yang memberi komando. Siapa? Gitu. Nah, oleh karena sekarang 6 orang terbunuh ini yang kemudian menjadi tersangka, dicari pembunuhnya, maka dikonstruksi dulu dia tersangka karena dia memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dengan membawa senjata. Nah, sesudah itu baru siapa yang membunuh 6 orang ini, yang memancing ini. Nah, baru ketemu 3 orang polisi yang ditemukan oleh Komnas HAM itu 3 orang. Nah, sesudah ini ditemukan konstruksi hukumnya, baru 6 orang itu diumumkan oleh polisi perkaranya gugur. Dalam bahasa yang sering umum disebut SP3, tapi tidak usah SP3, itu cukup dikatakan perkaranya gugur sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa tersangka yang sudah meninggal perkaranya gugur. Cukup selesai perkaranya gugur, lalu siapa yang membunuh 6 orang ini kita buka di pengadilan. Nah, kita minta ke TP3 atau siapapun yang punya bukti-bukti lain, kemukakan di proses persidangan itu. Sampaikan melalui Komnas HAM kalau ragu terhadap polisi atau kejaksaan, sampaikan di sana. Gitu. Tapi kami melihat yang dari Komnas HAM itu sudah cukup lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.